Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, sehat, iman, Islam, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kesempatan hari ini dalam acara yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya eh, Pak Roji telah memberikan kesempatan saya untuk kembali mendapatkan insight yang luar biasa. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau hingga akhir nanti. Halo? Bisa dengar? Ya, bisa bisa. kedengar masih. Oh masih. Apa saya tadi ngomong? Kedengar kok kedengar. Oke, Pak. Bentar ya Pak, masih kayaknya nih. Izinkan saya memperkenalkan diri langsung ya Pak, acaranya pas ya? Enggak. Pas, ya. Mohon maaf nih sebelumnya, Sekaligus. karena saya masih di perjalanan, kayaknya mungkin jadi sedikit kendala. Tapi sebentar lagi saya sampai. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Munawaro. Bapak Ibu bisa panggil saya Munawa saja. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membawakan acara yang sangat luar biasa, yang tentu saja digiatkan oleh dosen saya, panutan saya, guru saya, orang tua saya, Bapak Ahmad Roji Al-Eroy. Bapak, terima kasih banyak. Sudah selalu banyak menginspirasi kita semua, khususnya saya. Pada webinar nasional series 2 ini, topik pada siang hari ini adalah pengembangan inovasi pembelajaran melalui konsep outcome-based education. Sebelum ke sana, kita berikan kesempatan terlebih dahulu sambutan pembukaan dari Ketua Umum AFEPSI, Bapak Ahmad Roji Al-Eroy, SEMM CPHCM. Pada beliau dipersilahkan, Bapak Mangga. Baik, terima kasih Bu Nawa yang sudah menyiapkan diri dan menyanggupi untuk menjadi host pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber webinar pada kesempatan siang hari ini, Ibu Dr. Ratri Wahyuning Tias, STMM. Beliau adalah salah satu dekan di Universitas Telkom University. Beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sekaligus juga menjabat sebagai salah satu ketua departemen di Dewan Pengurus Nasional AFEPSI. Atur nuhun Ibu sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Sami-sami Bapak, atur nuhun. Damang Ibu. Damang, alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga sehat selalu. Semoga selalu damang Bu ya. Insya Allah Pak. Amin.
Kemudian yang saya hormati juga dan yang saya banggakan, Bu Munawaroh, beliau adalah salah satu murid saya dari sekian banyak murid yang alhamdulillah luar biasa. Ini melejit ya dari sisi karir dosennya, dan saya turut bangga pernah menjadi bagian yang pernah ikut bersemai bersama dengan beliau. Mudah-mudahan ke depan karirnya selalu meningkat dan terus memberi manfaat bagi kelilingnya, khususnya di lingkungan akademik di kampus tempat beliau mengabdi sekarang ini. Apa kabar, Bu Nawa? Baik Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan Iya, kesempatan. amin. Ini lagi di Bandung, perjalanan ke Bandung atau mau pulang dari Bandung? Oh, udah di rumah baru sampai deh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Dengan selamat ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir yang saya hormati juga para teman-teman pengurus AFEPSI yang ada di manapun berada, ya, serta para peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini untuk kali kedua AFEPSI melaksanakan webinar series yang ini merupakan bagian dari rangkaian acara rapat kerja nasional AFEPSI kedua yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Kegiatan ini dimaksudkan pertama sebagai bagian dari silaturahmi antar pengurus AFEPSI yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, ini adalah bagian dari konsolidasi sekaligus juga koordinasi secara intensif antar anggota AFEPSI yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, ini adalah bagian dari bentuk kontribusi AFEPSI terhadap dunia akademik atau dunia kampus dalam membangun iklim akademik yang kondusif melalui kajian-kajian, melalui seminar-seminar yang insya Allah ini bisa memberikan manfaat dan dampak bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para peserta webinar, AFEPSI pada kesempatan ini kalau dihitung berdasarkan batch itu insya Allah akan sampai pada batch 15 kegiatan webinarnya. Dan narasumber yang akan hadir adalah para pengurus AFEPSI dan juga tokoh-tokoh yang memang kita undang secara khusus untuk menjadi narasumber. Topik-topik yang akan diangkat adalah berkaitan dengan topik-topik yang tidak jauh dengan keilmuan kita, yaitu rumpun keilmuan ekonomi, bisnis, manajemen, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah ini akan menambah wawasan kita, akan menambah wacana keilmuan kita dalam memahami secara komprehensif berbagai isu-isu yang berkembang dalam berbagai disiplin keilmuannya. Pada hari ini, Bu Dr. Ratri, selaku Dekan FEB Universitas Telkom, kita mintakan waktu dan ilmunya untuk bisa di-sharingkan sebagai kontribusi kepada kita semua, sehingga apa yang beliau nanti sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita. Jadi pada siang hari ini topik yang akan dibahas adalah tentang OPEX ya. Kita mungkin yang orang-orang disiplin ekonomi ini sudah familiar banget dengan OPEX ya. Jadi sebuah metode pembelajaran atau proses pembelajaran yang memang saat ini sedang ya menjadi bahan kajian atau bahan praktik ya untuk dilaksanakan secara
konsisten oleh para dosen. Harapannya dengan adanya webinar pada kesempatan siang hari ini, kita dapat menimba ilmu, pengalaman, dan juga wawasannya, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa kita follow up secara langsung, baik di kampus ataupun di kesempatan-kesempatan atau di ruang-ruang pengabdian yang lain. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta, khususnya jika dalam pelaksanaan kegiatan webinar khusus kepada narasumber Ibu Dr. Ratri, kami ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersemai dengan kami, menularkan virus-virus keilmuan pada para peserta. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pada Ibu Munawaroh selaku host. Tanpa host mungkin ini akan kurang greget ya kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini selalu diberkahi dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Host dadakan nih Pak ya. Iya. Permintaannya kan udah seminggu sebetulnya. Saya pikir saya cuma jadi moderator aja nih Bapak Ibu. Aduh, masa di jalan. Jadi host ya, cepat minggir dulu. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya, masukannya, Masya Allah. Tiba saatnya ke acara inti. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. CV-nya luar biasa, saya baru terima juga. Pas saya buka, Masya Allah, luar biasa Ibu. Ada 10 halaman. Jadi kalau saya bacakan semua, I really need a lot of time ya Bu. Saya bacakan secara singkat ya Bu, mohon izin. Siap, Ibu, siap. Oke, sebentar. Nama Ratri Wahyuning Tias, lahir di Semarang 19 November 1981. Institusinya di TELU ya, Telkom University. Institut address-nya ada di Bandung yang di Buah Batu ya Bu, betul. Emailnya ratriwahyu@telkomuniversity.ac.id. Dan ada lagi, apa perlu saya tampilkan Ibu? Atau cukup dibacakan? Nggak apa-apa, Bu, singkat aja. Nggak perlu Aja ya, semua. baik. Expertise grupnya ada di strategic, human, economic, and entrepreneurship ya Bu ya. Ternyata alamat Ibu di KPAD Gerlong. Saya sering banget ke sini Bu. Siap. Mampir, Bu. Baik, dengan senang hati. Jadi area of expertise-nya ada di HR Management, talent dan juga organizational behavior ya Bu ya. Fungsionalnya ada di Associate Professor. Saya bacakan educational background-nya. Untuk S1-nya Ibu di Universitas Diponegoro 2004. Ternyata engineer ya si Ibu, Masya Allah. Untuk master degree-nya ada dari Telkom School of Business and Management 2007 Manajemen, dan doktoral degree-nya di Universitas Pajajaran ya Ibu 2015 Human Resource Management. Sama nih Bu, saya Human Resource Management juga. Alhamdulillah ada teman. Siap. Saya bisa banyak belajar kalau begitu ya. Untuk structural achievement historinya 2008 sampai 2015, Ibu ada lecturer of management study program di TELU. Kemudian 2009 sampai 2010 Head of Legal Certification and Accreditation Affair. 2010 sampai 2011 Head of Academic Administration Service. Kemudian 2011-2012 Head of Quality Assurance. 2014-2015 Head of Management Study Program of Bachelor Degree. 2016 sampai 2018 Head of Management Study Program for Master Program. 2018 sampai 2019 Vice Dean for Academic and Research Affairs in School of Economic and Business. Dan 2019 sampai sekarang Dean of School of Economic and Business. Luar biasa Ibu, Masya Allah. Untuk CV yang lainnya barangkali saya skip terlebih dahulu ya Ibu. Ini luar biasa, Masya Allah.
Saya langsung lompat ke certification mungkin ya Bu ya. Siap. Ada 4, ada Certified on Talent Management Professional, qualified periodnya unlimited, areanya talent management, certification institutionnya Lutan Edukasi. Yang keduanya Human Resource Management Supervisor 2026, validity periodnya, areanya MSDM. Yang ketiga Certified Trainer for Personality Profiling, validity-nya juga unlimited, areanya masih MSDM. Yang terakhir, Qualified Risk Management Professional, validity-nya sampai 2024, dan areanya manajemen risiko. Masya Allah, Ibu luar biasa sekali ya, menjadi inspirasi kami semua yang ada di sini khususnya. Pada topik siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Roji sebelumnya, kita akan membahas tentang outcome based education ya, di mana kita semua sama-sama tahu outcome based education ini lagi happening ya, Bapak Ibu semuanya, hampir semua kampus sedang membahas ini, talent apa yang ingin kita hasilkan dari proses pembelajaran yang bukan mungkin tapi menurut saya memang ini harus relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja zaman sekarang ya, tidak seperti zaman dulu, mungkin sekarang sudah ada transformasi digital yang luar biasa sehingga talent-talent yang dibutuhkan juga harus lebih di up to date. Kita tidak lagi bergantung hanya pada teori saja, pada buku saja, tapi kita harus melihat apa sih kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh pasar sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan dari proses pembelajaran perkuliahan di kampus kita semua sesuai atau relevan dengan yang dibutuhkan. Demikian mungkin secara singkat untuk pembukaannya, betul ya, Ibu Dr. Ratri? Siap, hatur nuhun, Ibu. Saya luar biasa nih bacanya. Ibu orang Jawa tapi bisa Sunda ya, Bu? Bisanya cuma nuhun. Nuhun. Mirip-mirip lah ya dengan Semarang ya, mohon dengan nuhun. Siap. Oke. Ibu, salam kenal. Mudah-mudahan Juga, kami Bu. semua bisa dapat outcome yang lebih banyak dari Ibu. Untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu, monggo Ibu dipersilahkan bisa langsung mulai. Masya Allah, saya tidak henti-hentinya. Ini luar biasa Ibu. Silahkan Ibu. Siap, hatur nuhun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap. Hatur nuhun dan yang terhormat tentunya Pak Ahmad Rosis sebagai Ketua Umum DPN AFEPSI. Hatur nuhun, saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu pembicara dan sharing ya sebetulnya Bapak dan Ibu di kegiatan webinar Nasional Series kedua ini sebagai bagian untuk pelaksanaan Rakernas kedua AFEPSI di Cirebon tanggal 27 sampai 29 Agustus. Dan juga tentunya moderator saya kali ini, moderator di kegiatan hari ini, siang hari ini, Ibu Haja Munawaroh, hatur nuhun, Ibu salam kenal, semoga kita lebih banyak diskusi lagi nanti ya, terkait mengingat juga keilmuannya sama ya Bu, ya, RM juga. Alhamdulillah. Siap, nuhun. Dan juga Ibu Evi juga sebagai sekretaris dan juga seluruh tim pengurus di AFEPSI dan juga seluruh anggota AFEPSI dan tentunya yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai seluruh peserta di kegiatan webinar series 2 siang hari ini yang alhamdulillah ya semoga bisa memberikan manfaat insya Allah. Saya mah jadi nervous nih ya kalau jumlah pesertanya banyak ya. Baik, itu mungkin ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator Ibu Munawaroh terkait dengan topik kita pada siang hari ini yaitu mengenai pengembangan inovasi pembelajaran melalui konsep outcome based education. Bapak dan Ibu sebagai disclaimer dulu, di sini saya juga sedang belajar Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa discuss ya. Dan tentunya saya akan banyak belajar dari Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan implementasi OBE di tempat atau organisasi dan institusi Bapak dan Ibu. Jadi monggo kita sharing untuk bisa memberikan manfaat satu sama lain ya. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, mungkin sudah terlihat ya. Ya, masih proses, Bu.
Oke, sudah. Oke, siap. Nah, ini adalah judul dan topik kita, judul sekaligus topik ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengembangan inovasi pembelajaran melalui konsep outcome-based education. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Munawwaroh bahwa ini konsep ini sebetulnya sudah cukup lama begitu ya, cuman memang dalam proses implementasinya memang banyak tantangan khususnya di kita ya di Indonesia terkait dengan beberapa hal. Dan mungkin apa yang coba untuk saya sampaikan ini sifatnya sharing. Sekali lagi Bapak dan Ibu sharing, bukan berarti saya lebih paham dari Bapak dan Ibu ya. Dan insya Allah nanti Bapak dan Ibu juga bisa sharing ya untuk memberikan masukan-masukan dan juga ilmu dan knowledge untuk kita semua, termasuk peserta di sini. Baik, saya izin untuk lanjut. Ini adalah motivasi ya. Kenapa sebetulnya perlu ada yang namanya outcome based education. Bapak dan Ibu, kalau kita mengikuti perjalanan ya OBE itu sebetulnya merupakan apa ya? Bukan suatu hal yang baru. Karena sebetulnya berangkatnya juga sudah cukup lama. Yang pada waktu itu di tahun 1980 itu sudah ada yang namanya outcome based education. Hanya saja memang tidak cukup familiar jangankan di Indonesia, di global juga masih belum ya. Hanya memang kemudian selama perjalanan waktu bahwa konsep ini kemudian diadopsi untuk diterapkan di institusi pendidikan ya, di sekolah juga gitu ya, di perguruan tinggi gitu ya, karena memang apa namanya fokus dari proses pembelajaran ini adalah berfokus pada hasil ya. Nah, belum lagi kemudian OBE ini juga kemudian berkembang lebih masif lagi ketika kita sudah masuk ke era COVID sebetulnya ya, dengan istilah OBE-nya gitu ya. Kalau kita lihat perjalanan dulu sempat kita mengikuti ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi, itu sebetulnya juga mengadopsi pada konsep OBE. Nah, kenapa ini menjadi penting? Yang pertama adalah sebagai fondasi pengembangan dalam penjaminan mutu program studi, bahwa segala sesuatu itu harus bisa terukur. Nah, yang diukur kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan tinggi itu lebih berbicara kepada lulusan. Nah, di sini sebetulnya adalah di dalam konsep OBE sendiri adalah bagaimana kita bisa mengukur kualitas dari lulusan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria atau standar dalam akreditasi nasional, internasional, dan juga quality assurance system. Bapak dan Ibu mungkin ketika Bapak dan Ibu mengikuti atau institusi Bapak dan Ibu, baik itu di level program studi maupun di level fakulti gitu ya, di level fakultas, biasanya kita akan ditanya terkait dengan internasionalisasi program pembelajaran. Nah, OBE ini sebetulnya menjadi salah satu contoh terkait dengan implementasi pembelajaran yang kita memang mengadopsi dari standar global. Nah, ini dan sangat dinamis ya Bapak dan Ibu untuk konsep OB ini, karena selalu ada proses evaluasi secara berkala, pengembangan, improvement yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perubahannya seperti apa. Nah, termasuk juga perubahan-perubahan ketika kita masuk ke dalam era digital, era COVID gitu ya, maka konsep OBE pun mengalami, kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, selanjutnya adalah awareness dosen terhadap ketercapaian kompetensi mahasiswa. Inilah yang kemudian membedakan OBE dengan sistem pendidikan secara tradisional ya. Kalau kita berbicara OBE, kita tidak hanya berbicara konten, tapi kita lebih bisa mengukur terkait dengan kompetensi lulusan kita. Nah, mungkin yang masih kita sering lakukan dan termasuk juga di kami adalah proses penilaian yang hanya menilai dari hasil akhir tanpa menilai proses pembelajarannya seperti apa. Maka di dalam OBE semua itu akan ter-breakdown ke dalam bagian-bagian kecil untuk bisa mengukur ketercapaian kompetensi untuk setiap individunya sampai dari mulai dia masuk sampai kemudian dia lulus gitu ya. Tidak hanya terkait dengan nilai akhir dari mata kuliah, tapi bagaimana proses untuk mencapai nilai tersebut. Ya. Sehingga kalau kita lihat contoh misalkan
ketika ada proses remedial, dulu kita selalu nilai akhir ada berapa begitu ya, nilai akhir misalkan C gitu ya. Ya remedialnya adalah satu mata kuliah secara keseluruhan dengan setiap pertemuannya di semester-semester berikutnya, atau mungkin ada semester pendek begitu ya, dan itu terulang gitu ya dari mulai awal sampai akhir. Tapi dengan konsep ini kemudian yang perlu dilakukan proses remedial itu hanya bagian-bagian yang memang dia tidak dinyatakan tidak lulus gitu ya. Misalkan hanya di sistem atau di aspek misalkan kompetensi lulusan A gitu ya, yang diukur di pertemuan kelima. Maka yang akan dilakukan remedial itu hanya bagian aspek di pertemuan kelima saja, karena itu yang memang menghasilkan scoring yang kurang memadai, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada penilaian akhir saja, tapi bagaimana kemudian kebutuhan dari mahasiswa dan juga pencapaian untuk setiap tahapan sampai menghasilkan nilai akhir. Ya. Kemudian peluang kerjasama internasional, Bapak dan Ibu. Ya, jadi beberapa partner dari internasional pun biasanya mereka akan melihat khususnya kalau kita melakukan kerjasama terkait dengan proses pembelajaran, gitu ya, pengajaran dan lain sebagainya, joint class program, COIL, ya, kolaboratif online online learning, online international learning, dan segala macamnya. Itu biasanya nanti kita akan melihat apakah kita mengacu pada konsep dan standarisasi yang sama gitu ya, dan ukuran akhir yang mau dicapai sebetulnya apa. Kemudian sarana pemenuhan kebutuhan stakeholder. Nah, di sini di dalam konsep OBE ini kita mengikut sertakan stakeholder, termasuk juga industri, partner gitu ya, rekan gitu ya, mitra, itu juga bisa dan sangat memungkinkan untuk terlibat di perkuliahan gitu. Jadi tidak hanya peran dari dosen pengampu saja, tapi bisa peran dari berbagai pihak, sehingga akan menghasilkan satu penilaian yang lebih objektif. Kemudian mendorong tercapainya profesionalisme lulusan. Tujuannya apa? Adalah sebagai untuk menjamin adanya kualitas lulusan serta adanya ekuivalensi secara global dan juga internasional. Contoh misalkan kemarin juga Bapak dan Ibu mungkin ada ya yang mengikuti kegiatan akreditasi internasional kayak misalkan AKAS gitu ya. Kemudian ada ABET. ABET itu identik dengan engineering ya Bapak dan Ibu. Dia menggunakan standar ini gitu ya. Dan kalau AKAS itu lebih internasional ya, jadi tidak harus terstate bahwa dia OBE begitu ya, tapi sebagian besar memang mengacu pada standar tersebut. Nah, ini adalah OBE. OBE adalah proses pembelajaran yang berfokus untuk mencapai outcome tertentu yang berorientasi pada pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Nah, ini juga akan membedakan ketika kita berbicara bahwa proses pembelajaran tradisional itu sifatnya adalah lebih ke transfer knowledge ya, hanya sharing sebetulnya, hanya untuk menambah dari sisi knowledge-nya, dari sisi pengetahuannya. Dan sedangkan untuk kemampuan dan perilaku itu relatif tidak memperoleh porsi yang cukup besar gitu ya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya OBE kita mencoba untuk mengkombinasikan menjaga kesamaan dan juga menjaga proporsi antara level pengetahuan, kemampuan, perilaku ya. Kemudian OBE tercakup dalam kurikulum, proses penilaian, dan praktek pelaporan pembelajaran yang menggambarkan pencapaian pembelajaran yang tidak hanya sekedar akumulasi angka kredit. Ya, jadi itu tadi tidak hanya mengejar dari sisi penilaian akhir saja, hasil akhir saja, makanya penilaian itu tidak hanya bersifat sumatif saja. Sumatif itu artinya menyimpulkan setelah proses pembelajaran sekian banyak gitu ya, dengan sistem lebih banyak komunikasi satu arah, kemudian dihasilkan hasil scoring akhir, itu bukan konsep OBE ya. Kalau konsep OBE itu proses penilaian itu berjalan setiap waktu sesuai dengan capaian lulusan, capaian kompetensi yang ingin dicapai di setiap mata kuliahnya.
Kemudian deskripsi kemampuan lulusan, di sini lulusan bisa melakukan apa, kemampuan apa yang perlu dimiliki, kemudian penyusunan indikator outcome, materi pembelajaran, pengukuran atau asesmennya. Kemudian penyusunan organisasi materi dalam bentuk kurikulum. Nah, makanya sekarang juga berkembang yang namanya kurikulum berbasis OBE ya. Kurikulum yang memang dirancang untuk bisa mencapai outcome tertentu yang sudah ditentukan di PEO ya Bapak dan Ibu. Profil lulusan. Profil lulusan itu perlu didukung kompetensi apa saja. Kemudian di dalam kompetensi itu capaian pembelajaran apa yang mau dicapai untuk setiap mata kuliahnya. Itu yang kemudian ya saya yakin Bapak dan Ibu lebih paham daripada saya ya terkait dengan bagaimana merumuskan kurikulum dari mulai PO-nya, profil lulusannya, kemudian masuk ke bahan kajiannya, kemudian masuk ke mata kuliahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi yang pertama tentunya visi, misi institusi atau fakultas itu perlu menjadi acuan utama ya. Beberapa juga contoh misalkan Bapak dan Ibu juga kan atau ada institusi yang basisnya sekarang kan sedang trennya ya terkait dengan entrepreneur gitu ya, berbasis entrepreneur begitu ya dan lain sebagainya lah. Nah, itu harus menjadi apa namanya menjadi panduan dalam yang akan diturunkan ke level yang ada di bawahnya. Baik itu di level fakultas, baik itu di level program studinya. Ya, nah di program studi ini nanti akan masuk ke ranah kurikulumnya. Sehingga harus ditentukan dulu profil lulusan yang akan dicapai itu apa. Namanya adalah PEO. Mohon izin kalau misalkan banyak istilah-istilah ya Bapak dan Ibu terkait dengan OBE ini. Yang pertama adalah PEO, Program Educational Objective, itu profil lulusan. Yang sebetulnya itu akan diukur secara reguler dan baru akan memang muncul dalam idealnya ya 4-5 tahun setelah lulus. Kan? Nah, kemudian program learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan dan yang akan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome-nya. CLO apa sih yang bisa dicapai untuk setiap satu mata kuliah tertentu? Dan itu tentunya bervariasi dari mulai level pendidikannya, dari mulai pengetahuannya, kemudian dari mulai tadi kemampuannya atau sikapnya, termasuk juga perilakunya seperti apa. Nah, itu semuanya akan diukur dan akan terbagi ke dalam masing-masing pertemuan di dalam 16 pertemuan perkuliahan selama 1 semester. Kemudian ini adalah pilarnya, Bapak dan Ibu. Nah, pilar ini bahwa untuk menentukan capaian pembelajaran atau learning outcome itu harus memegang prinsip ya, satu selaras. Selaras artinya tadi, selaras dengan visi misi. Visi misi kan dikembangkan juga harus sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan lingkungan, kebutuhan industri. Kita bikin profil lulusan, tentu profil lulusan yang siap bekerja di industri, siap diserap oleh industri. Sehingga biasanya kalau kita akan merumuskan satu kurikulum gitu ya, atau merumuskan profil lulusan, itu kita biasanya akan banyak melakukan brainstorming, FGD itu ya dengan industri karena mereka adalah sebagai user kita. Nah, dari situ akan muncul yang namanya visi misi, entah itu visi misi fakultas, visi misi prodi gitu ya, yang nanti akan menjadi panduan dan juga pegangan untuk merumuskan kurikulum. Kemudian hal yang lainnya yang tadi dari visi misi turun menjadi PO, kemudian menjadi PLO, kemudian menjadi CLO. Dan yang berikutnya adalah adaptif. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah di institusi pendidikan sering mendengar yang namanya IKU ya, indikator kinerja utama. Nah, di dalam konsep OBE pun itu mencakup untuk memfasilitasi adanya IKU, indikator kinerja utama. Kita paham bahwa IKU itu banyak digunakan sebagai proses pemeringkatan, penilaian kinerja institusi gitu ya.
kualitas dan lain sebagainya. Ada 8 IKU di sana ya, dari mulai dari mulai mahasiswanya, dari mulai dosennya, dari mulai program studinya. Nah, itu semuanya juga di dalam konsep OBE sendiri itu juga memfasilitasi hal tersebut. Makanya di dalam OBE itu kan ada ya proses asesmennya itu, indikator asesmennya itu ada yang aktivitas partisipatif, kemudian knowledge ya, dan hasil project ya. Nah, ini sebetulnya salah satunya juga untuk memfasilitasi dari pencapaian IKU-nya. Kemudian berkelanjutan, kita juga kalau berkelanjutan di sini artinya menjamin bahwa pembelajaran ini bisa menjamin keberlanjutan ya, yang kalau kita melihat dari SDGs, Sustainable Development Growth sendiri, goals itu ya ada 17 ya. Ada 17 goals atau sasaran berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan yang itu menjadi menjadi inspirasi dalam merumuskan, mungkin Bapak dan Ibu paham terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, kita juga di OBE juga mengadopsi itu. Makanya ketika ada proses deskripsi perkuliahan, kan biasanya kalau ada judul perkuliahan kemudian ada deskripsinya, di dalam deskripsi itu juga dicantumkan bahwa perkuliahan itu sebetulnya akan mensupport ke SDGs yang mana. Ya, bisa bermacam-macam ya Bapak dan Ibu. Biasanya kalau ekonomi itu SDGs 8 ya, untuk tenaga kerja yang produktif ya. Nah, itu salah satunya dan itu dituliskan di dalam proses pembelajaran. Sebetulnya mata kuliah ini untuk mendukung SDGs yang mana. Selama ini kan yang kita tahu adalah penelitian ya. Nah, sekarang termasuk juga Abdimas ya. Nah, sekarang di proses pembelajaran. Kemudian fleksibel, bahwa OBE ini juga menjamin bahwa setiap orang, siapapun itu bisa melakukan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tanpa henti dari sistem OBE ini, dan juga pembelajaran bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak hanya terpatok pada kegiatan di dalam kelas. Makanya konsep MBKM pun itu relevan dengan konsep OBE ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi karena juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bisa ada dimanapun ya, dimanapun dan kapanpun. Ini adalah Izin Ibu prinsipnya. 10 menit lagi ya. Oh iya, baiklah. Oh, 10 Gak menit. kerasa ya Bu? Oh ya, baiklah. Ini karakteristik pembelajarannya ya Bapak dan Ibu. Ya, ada RPS, Bapak dan Ibu sudah paham tentunya. Di sini ada kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan student center learning. Sekarang sudah berkembang lagi menjadi learner center learning ya. Learner Center Learning, LCL ya, itu yang sudah lebih advance lagi, lebih terbaru lagi dibandingkan dengan student center learning. Kemudian juga ada dari mahasiswa itu juga didorong adanya interaksi ya, interaksi, diskusi, kemudian holistik, integratif, dan saintifik. Untuk tadi mencapai profil lulusan. Nah, ini adalah berbagai metode-metode yang bisa dikembangkan, Bapak dan Ibu ya. Ini terus berkembang metode-metode pembelajaran. Ada small group discussion, ada peer learning gitu ya. Kemudian collaborative learning, ada role play dan simulasi, kemudian cooperative learning, ada self-directed learning, discovery learning, inquiry, kemudian project-based learning. Nah, ini yang sekarang banyak ya diterapkan, project-based learning, basisnya project yang nanti akan muncul dalam bentuk capstone design ya. Jadi ada produk yang dihasilkan. Kemudian problem-based learning, ada case-based learning, contextual instruction, flip learning. Itu biasanya kalau flip learning juga memang karena perkembangan teknologi saat ini maka harus didukung infrastruktur ya, infrastruktur seperti learning management system yang memadai, sehingga
nanti ada proses interaksi. Mahasiswa belajar dari video, dari sumber-sumber eksternal gitu ya, dari textbook yang memang sudah ada di learning management system. Mereka belajar materi di sana. Ketika proses pembelajaran di kelas, yang terjadi adalah mereka sudah belajar materi sebelumnya dan proses diskusi itu akan berjalan lebih interaktif ya, lebih lebih aktif lagi untuk proses diskusi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Self-paced learning dan informal cooperative learning. Nah, proses penilaiannya itu ada formatif dan sumatif. Formatif itu artinya di dalam OBE itu kombinasi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sumatif itu kesimpulan akhir saja. Yang dilihat itu hasil akhir. Biasanya yang dinilai nanti dari hasil presentasi akhir saja gitu ya. Kemudian dari laporan akhir saja atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Ujian akhir saja gitu kan. Tapi kalau formatif itu dilihat dari perbagiannya di dalam pertemuan tersebut. Misalkan di dalam pertemuan keempat gitu ya, itu ada yang namanya kuis atau misalkan ada assignment atau misalkan ada forum. Nah, itu dilakukan penilaian di sana yang nanti akan diakumulasikan ke dalam bagian dari bentuk nilai akhirnya, sehingga ketika ada kekurangan di satu aspek maka aspek itu yang akan dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, bagaimana pemilihan metode pembelajarannya akan dipengaruhi oleh materi ajar ya, sumber dayanya. Sumber daya itu ya kesiapan dosen atau gurunya, kemudian infrastrukturnya, gitu ya, kebijakannya dan lain sebagainya itu harus berkaitan ya, saling mendukung. Kemudian profil pembelajarnya dan juga capaian pembelajaran yang akan dituju itu kemana. Nah, ini sedikit gambaran Bapak dan Ibu terkait dengan kerangka OBE yang diterapkan di kita ya, di kami ya. Ini contoh saja ya case study-nya. Nah, ini adalah dari plan do check action ya, aktivitas manajerial ya dari perencanaan. Tentunya kita punya pegangan dari tadi ya, visi misi PO, PLO dan CLO. Kemudian do-nya itu apa? Tergambarkan dari kurikulumnya, kemudian model dan metode pembelajarannya, ruang pembelajaran tradisionalnya, ruang pembelajaran digital, program MBKM. Jadi MBKM itu juga diakomodasi di sini ya sebagai bentuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa? Kemudian ceknya dari sisi mata kuliah, prodi, dan institusional sistem penilaian, assessment sistemnya. Jadi nanti akan muncul misalkan satu PLO itu diwakili oleh 3 CLO. Nah, nanti akan terlihat CLO mana, capaian pembelajaran mata kuliah mana dari 3 itu yang belum tercapai akan muncul, gitu ya. Akan menggambarkan mana yang memang perlu untuk ditingkatkan. Kemudian target capaiannya, sistem pembelajaran dan sistem penyempurnaan. Nah, ini adalah plan to check action di kita pakai yang namanya LMS gitu ya. Kemudian apa namanya tadi inputannya itu adalah ya tadi RPS ya Bapak dan Ibu. Jadi memang dosen harus in charge untuk melakukan submit input pengembangan RPS iya, kemudian input ke sistem iya gitu ya, memonitor iya, melakukan proses updating iya, kemudian di dalam LMS nanti tersimpan, lalu kita share ke mahasiswa dan mahasiswa akan bisa melakukan akses termasuk proses-proses kalau ada assignment gitu ya, kalau ada apa namanya pertanyaan terbuka, ada kuis, ada esai, semuanya sudah ada di LMS dan LMS itu yang nanti akan memunculkan nilai ya. Jadi tidak dosen untuk mengurangi pekerjaan dosen ya Bapak dan Ibu. Jadi nilainya nanti langsung muncul di LMS dan dosen bertugas untuk memonitor dan meninjau ya terkait dengan hasil tersebut. Kemudian melakukan cek dan memasukkan ke dalam sistem sehingga keluarlah raport OBE. Mungkin saya cepat saja ya. Ini penilaian kelulusan CLO PLO, ada raport OBE, portofolio dan siklus plan do check
action. Nah, ini adalah kriteria dan kebijakan yang kita buat untuk penerapan OBE, jumlah maksimum CLO cuma 5, evaluasi mata kuliah itu harus berbasis kasus. Kasus itu biasanya identik dengan aktivitas partisipatif ya, kemudian project based learning dan kognitif atau pengetahuan. Standarisasi bentuk asesmen CLO itu bisa berbagai macam, bisa menggunakan case study, bisa project, bisa exam gitu ya, take home test dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan UTS dan UAS terjadwal ditiadakan. Jadi karena kita pakai ini Bapak dan Ibu dan penilaian itu tidak hanya di akhir, maka kita sudah tidak mewajibkan adanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kalau ada boleh. Tapi memang itu kesepakatan dari tim teaching yang ada di mata kuliah tersebut kalau memang akan diadakan. Tapi yang harus dilihat bahwa tidak hanya komposisinya tidak hanya dinilai UTS dan UAS saja, tapi ada komposisi nilai yang lain. Dan ada juga yang dia tidak pakai gitu ya dengan ujian akhir semester yang terjadwal. Jadi semuanya diberikan kewenangan kepada dosen untuk melakukan kegiatan assessment yang tentunya harus mengacu pada RPS yang sudah dibuat. Kemudian penilaian kelulusan CLO dilakukan melalui asesmen yang diselenggarakan sesuai jadwal perkuliahan MK. Ini aplikasinya kita punya yang namanya Igrasias dan juga Igadis yang terintegrasi ya. Kemudian ini pihak-pihak yang perlu terlibat. Nah, jadi semuanya harus terlibat ya. Kaprodi jelas ya sebagai ini yang mandornya gitu ya. Kemudian subjek koordinator itu adalah koordinator mata kuliah. Dosen itu termasuk anggota tim teaching-nya, pengajarnya, dan juga mahasiswa. Ya. Asesmen evaluasi ini berbagai macam ya, sistem akademik Igrasia, sosialisasi, review, dan feedback perbaikan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu RPS yang kita punya. Jadi di sana mencakup PLO apa yang mau dicapai untuk satu mata kuliah, ini RPS satu mata kuliah ya. Kemudian CLO mata kuliah tersebut apa saja nih, mengacu pada PLO 2 ya. Nah, kemudian asesmennya ada apa saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, persentasenya banyak banget bobotnya ya, karena memang ini terspare ke masing-masing pertemuan ya. Ada case assignment, project based assignment, quiz, semuanya akan dijelaskan di sini bentuk asesmennya. Itu yang paling utama. Karena bentuk asesmen ini, RPS ini nanti akan dimasukkan ke sistem. Dan sistem yang akan merunning prosesnya ya, nanti nilainya akan langsung keluar. Tugas dosen ya paling sedikit ya, nilai A, B, C. Nanti biasanya akan keluar yang namanya berapa persen ketercapaian PLO. Ya, berapa persen ketercapaian PLO. Bisa untuk perangkatan, bisa untuk per mahasiswa. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi. Apa yang kira-kira harus diimprove untuk si mahasiswa. Dan ini adalah proses sebelum memasukkan ke LMS ya Bapak dan Ibu, setiap dosen khususnya subjek koordinator atau koordinator mata kuliah dia akan menginputkan ke sistemnya ya. Kalau ada improvement ya diimprove lagi begitu ya. Ini tipe Merdeka Belajarnya apakah ada sertifikasi, proyek independen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini sampai ke pemetaan CLO ya. Yang penting RPS-nya clear, itu semuanya tinggal bisa dipindahkan ke sistem ya. Nanti biar sistem yang akan membantu kita untuk melakukan proses penilaian. Kemudian kelola tool assessment yang tadi ya, basisnya juga RPS dan minimal kelulusannya. Di sini juga bisa membantu persentase kelulusan untuk setiap mata kuliah gitu ya. Kemudian juga ada kriteria misalkan kelulusan minimal 85%, tapi yang lulusnya kurang dari 85%. Berarti ada proses di dalam mata kuliah tersebut yang harus dikembangkan kembali. Nah, ini ketercapaiannya yang tadi ya untuk masing-masing PLO, baik PLO 2 maupun PLO 5 untuk satu kelas tertentu. Itu. Nah, cukup Bapak dan Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu tadi sedikit gambaran terkait dengan OBE, manfaatnya, dan juga contoh OBE yang
ada di kami yang sebetulnya kami pun masih harus banyak belajar untuk bisa menyempurnakan konsep OBE yang kita terapkan. Itu terima kasih Bu Menawaros, izin saya kembalikan ke Ibu. Semoga bermanfaat. Amin, 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 amin. Masya Allah. Terima kasih, Ibu. Masya Allah, Ya, ini materinya luar biasa ya. Saya sendiri jadi punya banyak pertanyaan sebetulnya terkait dengan OBE. Mungkin kalau saya boleh simpulkan sedikit ya, Ibu, mohon izin. Sepertinya OBE ini kalau untuk di benua Eropa, benua Amerika, ini sudah sangat lama ya diterapkan gitu. Apalagi kalau kita melihat Finlandia sebagai negara dengan pendidikan terbaik ya menurut program for International Assessment. Di Finlandia itu juga kalau kita di sini mengenal dengan work life balance, kalau di sana study life balance ya, karena mereka antara kehidupan sekolah dengan kehidupan yang lain balance, mereka tidak pernah dikasih PR menumpuk seperti kita di sini ya. Kemudian negara keduanya kalau kita lihat sepertinya Australia mungkin ya barangkali selain Amerika, Australia juga sama sudah menerapkan ini jauh-jauh hari, bahkan dari sekolah dasar sudah dipersiapkan anak ini mau jadi apa, sehingga ketika sekolah dari SD, SMP, SMA, pelajaran-pelajaran yang diambil hanya pelajaran yang nantinya menunjang karir yang mereka inginkan gitu ya dari SD. Sedangkan kita, saya sendiri pribadi sampai sekarang saya bingung mau jadi apa ini Bu. Mau kemana Jadi nih? dosen, Bu. Karena sebetulnya saya tidak pernah cita-cita jadi dosen ya kalau Oh, waktu siap. salah satunya terinspirasi dari Pak Roji ya. Dan dosen-dosen, oh Siap. kok kayaknya jadi dosen enak ya gitu. Dan memang menikmati, alhamdulillah luar biasa jadi dosen ya. Kemudian kalau saya boleh lihat dari prinsip fundamental dari OBE ini sendiri, kayaknya yang adaptif ini yang mungkin agak tersiap di kita ya gitu kan, di Indonesia terutama. Karena memang meskipun sekarang generasi yang sedang ada di perkuliahan adalah generasi Z, banyak yang sudah sangat adaptif dengan teknologi, tetapi tidak sedikit juga yang masih kewalahan dan termasuk kita para pendidik ya yang justru ketinggalan gitu ya. Ini apa yang harus bagaimana? Masih konvensional sekali. Masih banyak kampus-kampus yang melakukan hal demikian. Ya, demikian Bapak Ibu luar biasa materinya. Saya juga punya banyak pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu peserta yang lain juga punya banyak sekali pertanyaan buat Ibu. Siap-siap ya, Bu. Dipersilahkan Jangan untuk susah-susah ya, Bapak Ibu. nggak ada yang susah dong, Bu. Tenang. Mangga Bapak Ibu Izin dipersilahkan. bertanya, Bu. Oke, Bapak Faisal, Izin dipersilahkan bertanya, Bu. Bapak. Ya, mangga Ya, Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Bu. Waalaikumsalam. Dari Papua. Oh, siap. Salam kenal, Sekarang Bapak. kuliahnya di Bandung, Widyatama University. Ini, Bu, saya tertarik. Sistem yang Ibu kembangkan ini memiliki perbedaan dengan sebelum-sebelumnya. Tadi Ibu sampaikan salah satunya ditiadakannya UTS dan UAS ya. Itu sifatnya opsional. Saya pengen tahu, Bu, kalau memang ada bagannya before dan after as is, apa sih yang membedakan inovasi yang Ibu jelaskan dibanding pola-pola lama? Pola-pola baru apa yang Ibu tawarkan di gagasan program OBE ini secara ringkas, sehingga kami bisa melihat value yang didapat, siapa tahu bisa diadopsi di seluruh kampus di Indonesia. Makasih banyak, Bu Ratri Wahyunityas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, mau Waalaikumsalam langsung warahmatullahi dijawab wabarakatuh. atau mau ditampung dulu? Langsung ya? Boleh? Langsung Langsung. aja. Takut lupa ya? Siap. Boleh Takut Bu, lupa, iya. Saya nggak nyatet lagi tadi pertanyaannya. Baik. baik, Ya, silahkan Bu. baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal untuk pertanyaannya ya. Memang Pak, jujur sebetulnya pertama itu ya OBE itu di kami itu dikembangkan oleh teknik ya Pak, engineering ya. Jadi untuk akreditasi waktu itu. Kemudian karena ternyata manfaatnya luar biasa begitu ya, proses perubahan dari mahasiswanya juga oke begitu ya, itu akhirnya diterapkan di semua program studi yang ada di universitas kami, termasuk di sosial ya, ekonomi, bisnis, segala macam, manajemen ya. Yang pertama memang nggak mudah gitu, ini apa sih ya, oh, ribet gitu, ribet itu dalam arti merumuskan indikator-indikator penilaiannya, karena itu kan sangat banyak ya indikator penilaiannya. Tapi karena memang itu sudah menjadi kebijakan, maka kita coba rumuskan dan perbedaannya adalah itu tadi. Yang tadinya kita itu lebih banyak kita S1, Pak.
manajemen itu banyak cerita. Dan kemudian dilengkapi juga dan didukung juga dengan adanya COVID kemarin itu luar biasa, dengan adanya MBKM. Akhirnya itu bisa kita adopsi untuk program MBKM itu ya, dengan mitra gitu dan lainnya lah. Akhirnya kita kombinasikan dan efeknya itu kita tidak hanya berpatokan pada satu sistem penilaian saja. Nah, salah satunya adalah tingkat kelulusannya itu jauh akan lebih tinggi. Karena proses monitoringnya itu tidak di akhir saja. Kalau di akhir kan mau ngulanginnya gimana gitu ya, sudah di level-level akhir gitu kan. Akhirnya mengulangnya kebanyakan nanti di semester depannya. Atau bahkan mungkin bukan semester depan ya, karena kan biasanya genap-genap ganjil-ganjil gitu ya, di 1 tahun lagi gitu kan. Nah, sehingga dengan proses OBE ini, setiap dosen itu punya kewajiban untuk melakukan monitoring untuk setiap pertemuan. Kalau misalkan nih si A, si B, si C gitu ya, itu ternyata dia belum lulus untuk satu komponen penilaian. Nah, itu bisa dilakukan remedial langsung, nggak perlu menunggu akhir gitu ya. Di aspek itu saja, bukan di aspek yang lain. Jadi dinilai mana dia memang perlu improvement lebih lanjut gitu, perlu remedial di mana, dan itu dilakukan. Memang awalnya itu jadi beban ya Pak. Karena kita berpikirnya ya ngajar aja dulu gitu ya. Ternyata sekarang ya ngajar ya dipantau, ya ngajar ya dipantau. Makanya dari sistem itu memang menjadi lebih mudah karena dari sistem kita bisa langsung lihat oh nilainya untuk CLO 1 misalkan ini belum maksimal gitu, belum memenuhi standar minimal kelulusan sehingga perlu dilakukan remedial gitu. Dan itu dosen bisa melakukan di waktu sepanjang proses pembelajaran. Jadi tidak menunggu di akhir gitu ya. Sehingga karena seperti itu, maka ada juga yang akhirnya karena dilihat bahwa yang menentukan itu tidak hanya ujian akhirnya, maka beberapa juga melihat trennya seperti itu, akhirnya ujian akhir pun ditiadakan. Tapi kalau mau ada nggak apa-apa, silakan saja gitu ya. Tapi kalau tidak ada juga nggak masalah gitu ya. Itu yang penting bahwa CLO atau course learning outcome-nya itu atau capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sudah tercapai gitu, seperti itu. Jadi kita tadi penilaiannya itu formatif gitu, bukan sumatif di akhir-akhir tapi formatif terus dilakukan kontinu gitu ya. Itu yang di manfaatnya gitu. Jadi tapi memang ya itu tadi perlu pembiasaan sebetulnya. Kita juga di awal nggak biasa tapi karena sudah dipaksa gitu ya, ya akhirnya itu terpola sendiri. Seperti itu Pak Faisal. Siap Bu. Apakah sudah diusulkan sampai ke Menteri Mas Nadiem Makarim mungkin Bu inovasi ini biar bisa diadopsi se Inovasi Indonesia? yang OBE mah sudah cukup banyak yang Oh, siap. mengenal Pak. Oh, siap. OBE apa namanya? Saya pikir karena konsep OBE itu sebetulnya sudah lama, cuman nama kurikulumnya itu bermacam-macam begitu ya, kurikulum berbasis kompetensi di SNI juga ada gitu ya. Dan memang di Indonesia itu kenapa kemudian istilah ini itu agak belum populer banget gitu ya. Mungkin hanya beberapa. Satu adalah memang kondisi karena kebiasaan proses pembelajaran selama ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur penting, Pak. Karena kalau infrastrukturnya itu tidak menunjang, pasti kerepotan sendiri. Kebayang dong satu dosen tiap pertemuan harus merekap, tiap pertemuan belum juga mahasiswanya banyak. Maka infrastruktur LMS, Learning Management System, itu harus sudah cukup mapan supaya nanti dia bisa hal-hal yang sifatnya administratif ya. Tadi kalau masalah mahasiswa mengerjakan tugas, nanti tugas selesai dengan adanya apa ya rubrikasi yang sudah kita inputkan di sistem, nilainya akan langsung keluar. Jadi dosen nggak repot sendiri gitu. Nah itu yang kedua dan juga lingkungan sih sebetulnya. Itu yang memang masih menjadi tantangan di Indonesia. Tapi kalau konsep OBE-nya sendiri sebetulnya itu sudah lama. Itu Pak Faisal. Baik, gimana Pak Faisal? Iya Bu, izin mungkin saya mau ngasih statement aja dengan adanya OB ini bisa apa ya? Saya ngeliat ada
Bisa. Birokrasinya jauh lebih ringkas, terus terdigitalisasi, dan mungkin bisa jauh lebih real time, Bu, ya. Tadi Bu sampaikan nggak harus di akhir. Bahkan bisa dimonitoring real time per hari, per pekan, bukan per akhir semester ya. Akhirnya kan ini inovasi baru, Bu. Seandainya bisa diterapkan di kampus-kampus di Papua, mungkin jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Kami juga di Timur Indonesia bisa merasakan fasilitas yang sama seperti yang Ibu di Telkom University. Makasih Bu, sharingnya inspiring dan memotivasi. Semoga kami di Timur juga bisa ya mengejar ketertinggalan kami di Barat. Thank you so much sudah sharing, Bu. Inspiratif. Amin, ya hatur nuhun, alhamdulillah, Pak Faisal. Baik. Insya Allah lah kita siap ini. Oke, terima kasih Pak Faisal. Baik, ada lagi Bapak Ibu, teman-teman? Iya, silahkan Bapak Wawan ya. Pak Wawan Supriyatna. Mau dibacakan atau mau nanya langsung, Pak? Oh, dibacain. Baik, Bu. Ada dari kolom chat nih, Bu. Saya bacakan terlebih dahulu. Oh, siap. Yang mana ya di kolom chat saya? Ya, Oh, nggak ada. saya bacakan ya, Bu. Siap-siap. Ya. Mohon tips dan triknya untuk pelaksanaan OBE jikalau kondisi dalam proses belajar mengajar yang mana para mahasiswanya memiliki tingkat penerimaan dan pemahaman yang cukup lebar. Sebagai contoh, untuk PTN kan ada proses screening yang mana tingkat pemahaman dan penerimaan tidak terlalu lebar. Beda dengan PTS. Gimana katanya tuh, Bu? Dikasih kerjaan, Pak. Saya selama ini main volinya mukul-mukul aja, tekniknya nggak pernah. Sudah sering main. Oh ya, sering main. Tapi udah lupa, udah lama. Dulu pernah kursus waktu di Filipina. Oh, sempat di Filipina. Mungkin 10 tahun yang lalu. Oke, Bu, silahkan, Bu. Baik, baik. Bentar, saya jadi keingetan voli tadi ya. Baik. Itu keunggulan dari OBE, Bapak dan Ibu ya. Jadi sebetulnya OBE itu kan kembali pada tidak hanya terkait dengan penyampaian konten saja, tapi juga pemahaman terhadap karakter dan kemampuan mahasiswa. Nah, makanya di dalam RPS itu kan setiap capaian pembelajaran itu ditulis dan itu bisa di pertemuan-pertemuan keberapa. Nah, di dalam konsep OBE itu, maka perlu ada yang namanya concern dari dosen maupun guru terhadap karakter atau kapasitas dari mahasiswanya. Makanya kalau remedial, bisa saja nggak remedial satu kelas. Yang remedial bisa 1 atau 2 saja. Itu sangat memungkinkan di dalam OBE itu, gitu ya. Jadi, maka ada proses monitoring tadi. Si dosen atau si guru itu bisa memonitor mahasiswa per mahasiswa di kelas tersebut. Nanti akan terlihat mahasiswa mana yang memang perlu pengembangan lebih lanjut. Maka yang perlu pengembangan lebih lanjut itu yang perlu perhatian khusus. Perlu diulang bagian mananya gitu ya. Perlu diulang bagian misalkan terkait dengan assignment-nya saja. Kuisnya sudah oke kok, pemahaman kognitifnya oke, tapi mungkin skill-nya yang perlu diasah. Maka proses pengembangannya adalah di ranah skill-nya. Tapi apakah untuk semua mahasiswa? Tentu tidak. Kita bisa melihat nanti untuk mahasiswa mana yang memang perlu diasah lagi gitu ya, terkait dengan pemahaman mereka mengenai suatu entah itu kasus, satu materi dan lain sebagainya. Justru dengan adanya OBE ini dosen maupun guru itu dia bisa memantau sampai ke mahasiswanya. Dan apa yang memang perlu dikembangkan untuk mahasiswa itu sebelum ke level akhirnya selesainya perkuliahan tersebut, gitu ya. Cuman memang ya itu tadi ya, memang dituntut dosen itu sangat fokus untuk bisa melihat, rajin untuk memantau perkembangan si mahasiswanya dalam satu term pertemuan gitu ya. Dan yang lainnya tentunya. Justru itu sangat memungkinkan, Pak. Dan itu sudah terfasilitasi di OBE. Secara konsepnya sudah. Cuman tadi kalau jumlah mahasiswanya besar, kita harus dibantu oleh sistem gitu. Supaya kalau manual sih bisa saja gitu. Cuman kan harus diperhatikan terkait dengan efisiensi waktu. Takutnya malah jadi lama gitu ya.
yang pertemuan ini belum selesai dilihat, udah masuk ke pertemuan berikutnya gitu. Jadi nggak ngejar gitu. Nah, makanya dengan adanya sistem, nanti dia akan bisa mengakumulasikan dan juga memunculkan datanya, ini kira-kira untuk setiap mahasiswa, dan itu sifatnya tadi real time memang. Jadi kalau misalkan dia selesai langsung keluar, dia misalkan klik nih, mengerjakan 20 pertanyaan. 20 pertanyaan, begitu dia sudah sampai ke nomor 20 dan selesai, dia submit, klik submit, nilai langsung keluar. Gitu ya. Karena apa? Tadi rubrikasinya itu sudah disetting duluan di awal. Nah, itu akan lebih mempercepat dan membuat effort dari dosen maupun guru itu akan menjadi lebih bisa ditekan lagi, sehingga guru dan dosen itu tidak lagi berbicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif, tapi lebih ke peningkatan kualitas dari sisi kontennya dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Wawan sedikit jawaban, semoga membantu. Baik, terima kasih Ibu. Gimana Pak Wawan? Ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Jika tidak, dilanjutkan Bapak Ibu, silahkan. Mangga pertanyaan yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Itu ada Pak Budi ya Bu. Untuk waktu sekali pertemuan efektif idealnya berapa jadinya ya setelah dipotong tes? Nah, ya Pak. Jadi gini, kita dulu itu biasanya kalau 3 SKS itu kan 3 kali 50 ya. 3 kali 50 itu berapa ya? 150, 2 jam 30 menit lah, 2 jam setengah. Dulu nih sebelum kita pakai ini 2 jam setengah full harus ngajar di kelas, gitu ya. Sekarang tidak. Jadi sekarang mungkin karena dampak pandemi juga ya. Jadi kita sekarang pembelajarannya online iya gitu ya. Online offline itu ada. Kita nggak lepas dari online, tapi sinkronus dan asinkronus. Jadi dalam satu perkuliahan misalkan bisa bentuknya gini. Dalam satu perkuliahan itu 2,5 jam, itu kita cuma masuk sejam. Sisanya tugas, gitu ya. Atau bisa juga itu dalam 14 kali pertemuan itu berapa persen ya? 16 kali pertemuan boleh yang namanya 6 kali pertemuan asinkronus. Apa itu asinkronus? Asinkronus itu tidak ada pembelajaran sama sekali, pembelajaran mandiri. Lalu mereka belajar dari mana? Dari sistem. Karena sudah ada LMS. Jadi pertemuan keempat pembelajaran asinkronus ya, mahasiswa sudah tahu asinkronus itu apa. Tidak ada pembelajaran kelas, tidak ada perkuliahan online, dan lain sebagainya. Anda belajar dari sistem, belajar dari buku, belajar dari sumber-sumber yang ada di LMS itu, dan sumber-sumber eksternal yang bisa dipelajari, kerjakan assignment-nya. Ya. Cuman memang dibatasi. Dibatasi itu ada nilai maksimumnya atau jumlah pertemuan maksimumnya. Kita batasi hanya 6. Tapi ya itu, 6 itu bukan harus ya. Artinya kalau mau diambil 6-nya silahkan. Kalaupun tidak diambil juga silahkan gitu ya. Mau cuma 4 juga silahkan. Yang penting bahwa hal itu harus dituangkan di dalam RPS, rencana pembelajaran semester. Sehingga apa? Sehingga sama untuk semua dosen. Misalkan mata kuliah MSDM, karena saya ngajar MSDM, ada 14 kelas paralel untuk satu batch angkatan. Maka ketika satu mata kuliah asinkronus, semua asinkronus. Jadi sama gitu treatmentnya untuk setiap kelas, siapapun dosen yang akan mengajar begitu. Jadi nggak berpatokan harus terus di kelas sih. Jadi bebas saja. Mau diisi cuma setengah jam, mau diisi sejam silahkan. Kan nanti akan ada pengukuran indikator penilaian dengan masing-masing metode penilaiannya untuk setiap pertemuan. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya luar biasa. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu dipersilahkan. Oh, absen. Admin, AFEPSI minta tolong absen ya.
Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu, mangga. Baru 3 nih pertanyaannya. Padahal banyak banget nih yang mau ditanyain ya sebenarnya Bu. Sudah paham kok Bu. Sudah. Sudah paham. Kayaknya Bu, oh ini ada nih. Ibu Rahmi. Oke. Apakah ada perbedaan signifikan dampak penggunaan outcome based learning dan project based learning? Sebetulnya pengambilan nilai atau evaluasi bisa sama-sama dari capaian selama proses kah, Bu? Ya, oke. Ya. Project based learning, ya itu sebetulnya tergantung dari desain. Biasanya kalau project based learning itu, saya izin menjawab ya Bu ya, mohon Baik. maaf dikoreksi kalau salah. Kalau project based learning biasanya dia akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk. Di kita mata kuliah project based learning itu biasanya nanti hasil akhirnya itu akan dipamerkan. Apapun itu ya. Nah, kalau teman-teman yang lain juga ada menyebutnya sebagai capstone design. Ya, jadi nanti dia akan tunjukkan nih produk ini. Produk ini berangkat dari mana? Produk ini ya berangkat dari kebutuhan gitu ya. Mereka nanti nyari dulu gitu kan kebutuhan masyarakat apa, kemudian mereka akan bikin. Kemudian seperti itu ya. Jadi akan lebih terlihat produk akhirnya. Dia biasanya untuk mengasah skill juga ya, kemampuan juga gitu ya. Itu biasanya nanti di level-level atas, Bu. Kalau project based learning itu. Kalau awal kan biasanya kita masih fokus di kognitif ya. Persentase terbesarnya adalah kognitif. Dan nanti kalau sudah di level-level atas, apalagi ya nanti sudah mendekati tugas akhir, biasanya nanti akan fokus di pembelajaran project based learning. Sudah tidak lagi yang namanya pengembangan kognitif lagi gitu ya. Itu sebetulnya juga memfasilitasi yang tadi MBKM juga ya. Makanya di salah satu di kita juga kurikulumnya itu MBKM itu untuk memfasilitasi MBKM, kita tarik semua mata kuliah inti di awal, di mata kuliah atas 678 atau bahkan ada yang 5678 itu pure murni untuk MBKM. Nah, itu salah satunya adalah project based learning itu gitu. Nah, itu jadi mereka lebih bisa mencoba lebih komprehensif, Bu. Kalau project based learning itu dari mulai dia menganalisis, menemukan, mengidentifikasi masalah, melakukan kajian, menganalisis, kemudian memberikan solusi, plus bikin produknya seperti apa. Kemudian pengambilan nilai atau evaluasi bisa sama-sama dari capaian. Sebetulnya pengambilan nilai atau evaluasi bisa sama-sama dari capaian selama proses kan ya. Iya, iya Bu. Selama proses ya itu nilainya evaluasi. Ngumpulin gitu. Mungkin sampai pertemuan ke-12 porsi penilaian yang sudah terkumpul 70%. Nah, itu sudah kekumpul tuh di setiap pertemuannya gitu. Jadi nggak nunggu akhir dulu 16 baru nilai semuanya kekumpul, enggak. Itu makan apa ya, lebih membutuhkan waktu lebih lama ya untuk proses evaluasinya. Makanya tadi proses pengembangan itu bisa dilakukan sambil berjalannya proses evaluasi tadi. Jadi kalau nanti di 8 kali pertemuan kan itu sudah separuhnya, ternyata sudah terkumpul nilainya 50%. Itu memang sangat memungkinkan ke arah sana. Gitu. Itu izin Bu Rahmi. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya, mumpung masih ada waktu dan diberikan kesempatan untuk sharing. Kayaknya Bu, Boleh sharing. Boleh sharing, Bu. ya mau ada yang mau sharing Bapak Ibu silahkan. Mungkin pengalaman di kampusnya gitu ya Ibu. Seperti apa? Ya, Karena kalau menurut saya kayaknya OBE ini memang harus dimulai dari kampus ya Bu ya. Jadi harus sistemnya dulu. Karena kalau dosennya dulu, sometimes kampusnya nggak mendukung. Ada yang begitu mungkin. Boleh Bapak Ibu silahkan yang mau sharing eh, atau bertanya lagi juga boleh. Mumpung masih ada waktu. Apakah cukup? Kayaknya udah nggak ada nih Bu. siap. Alhamdulillah Sudah udah jelas, Bu.
Sudah jelas ya Bu, Masya Allah. Memang penjelasan dari Ibu luar biasa pemaparannya. Singkat, Nggak gitu juga. singkat padat jelas. Betul benar Bu. Singkat padat jelas, jadi sehingga kami semua para peserta sampai melongo langsung paham dan pengen cepat-cepat mempraktekkannya Bu sebetulnya. Hanya saja saya rasa ada kendala lain ya untuk menerapkan OBE ini ya tadi itu permit dari manajemen ya top manajemen. Apakah kampusnya memfasilitasi atau tidak gitu? Karena kayaknya masih ada beberapa kampus yang tidak mendukung tadi gitu. Jadi kalau boleh saya apa ya, bukan simpulkan ya, memberikan sedikit tambahan dari pertanyaan Bapak Ibu tadi, ada yang apakah ini baru dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa OBE ini sudah sangat lama sebetulnya diterapkan, terutama di negara-negara di benua Eropa atau Amerika gitu ya. Jadi kita nih sekarang baru mau ya Bu ya, baru mau di saat negara-negara lain sudah lebih dahulu sampai mana kita baru mau lahir gitu ya, baru mau start gitu ya. Itu pun tadi kan pertanyaannya apakah sudah sampai ke Pak Menteri? Oh, ini luar biasa nih ya. Justru harusnya Bapak Ibu menurut saya Pak Menteri harusnya yang ngasih tahu ke kita ya Bu ya. Bahwa kampus ayo dong bikin seperti ini gitu. Saya ingat betul dulu Pak Menteri ada 2 menteri ya yang menyinggung soal pendidikan. Salah satunya ya dari Menteri Nadiem sendiri, kemudian Bapak Sandiaga Uno juga dulu pernah bilang bahwa harusnya sistem pendidikan di kita itu 60%-nya di lapangan, di kelas 40% kerja gitu. Sehingga waktu kita nggak habis untuk biayanya nggak habis untuk itu. Karena ketika stakeholder yang akan menggunakan lulusan kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk training gitu, pelatihan dan lain sebagainya lagi gitu, karena sudah siap kerja. Kayaknya mungkin itu ya Bu ya. Karena sudah tidak ada Siap. pertanyaan lagi, mungkin Ibu boleh quote terakhir Bu untuk menutup sebelum Siap. selesai. Silahkan Ibu, mangga. Ya, seperti tadi Bapak dan Ibu ya, lifelong learning ya. Jadi pembelajaran tanpa akhir, termasuk dosennya ini juga selalu dituntut untuk terus belajar supaya jangan sampai keduluan pinternya sama mahasiswa. Nah, bisa dimulai dari sistem dari proses pembelajaran kita. Memang tadi betul yang disampaikan Bu Munawaroh ya, bahwa ini yang utama itu sebetulnya adalah komitmen pimpinan. Karena sumber daya utama itu yang bisa menentukan ya pimpinan ya. Jadi tapi minimal kita sebagai dosen ini bisa mencoba memberikan masukan, ide gitu ya. Minimal juga mempelajari supaya kita bisa terapkan dalam lingkup yang lebih kecil, misalkan di ranah mata kuliah yang kita ampu gitu ya. Syukur-syukur kalau itu bisa menjadi percontohan kemudian diadopsi untuk di level yang lebih besar lagi. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu, kita di sini juga punya tanggung jawab besar untuk menciptakan generasi-generasi emas kita yang sudah dibebankan ke kita, anak-anak mahasiswa ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa menciptakan mereka menjadi orang yang lebih baik, yang berguna tentunya buat nusa bangsa dan negara, serta kehidupan mereka sendirilah minimal. Gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan yang saya sampaikan masih banyak sekali kekurangan dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pemaparan singkat yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat, sedikit manfaat untuk Bapak dan Ibu dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Dan hatur nuhun Bu Munawaroh ya dan Pak Ahmad Rosi untuk kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Dr. Ratri Wahyuning Tias, Masya Allah luar biasa. Kayaknya saya jadi pengen jadi dosennya beliau ya. Berarti saya harus pindah nih biar dekannya Bu Bu Ratri ya. Oke, Ibu. Kita belajar bareng Bu. Siap. Siap, insya Allah Bu. Nanti kita kontak-kontakan. Terima kasih banyak Bu. Ini luar biasa. Semoga menjadi amal jariah buat Ibu. Terutama buat kami semua, saya rasa kami semua sebagai peserta merasakan sekali manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Meskipun dimulai dari skala yang kecil tadi ya Bu ya. Kalaupun kita tidak bisa, paling tidak di skala yang kecil di kelas kita dulu, di mata kuliah kita dulu, mudah-mudahan lambat laun sistem itu akan mengikuti ya Bu ya. Oh, materi bisa dikirim, mungkin nanti di grup ya untuk materi.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih Boleh, Bu. untuk kehadirannya pada siang hari ini. Luar biasa kita sama-sama belajar mengosongkan tadi ya kita, dan sekarang sudah terisi penuh nih Bu. Luar biasa ya dari pemateri kita sudah terisi penuh, dan mudah-mudahan isi yang sudah penuh ini bisa dimanfaatkan, diterapkan pada pembelajaran kita sehari-hari di kampus sebagai tenaga pendidik ya, dosen, pengajar gitu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kepada pemateri kita, Ibu Dr. Ratri Wayuning Tias, terima kasih banyak Ibu ilmunya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa silaturahmi, tidak hanya di ruang Zoom hari ini, namun juga di luar Zoom. Nanti kita bisa ketemu kali Bu ya, atau berkolaborasi di lain hal. Sukses selalu Siap. buat Ibu Bapak semua, wabil khusus buat Ibu Ratri Wayuning Tias dan juga Bapak Ahmad Roji Al-Eroy. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya selaku moderator dan juga MC pada siang hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, tentunya terdapat banyak sekali kekurangan hilaf dari saya. Mohon dimaklumi. Sampai jumpa lain waktu, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rosi, Bu Munawaroh, Bu Evi, tim Sama-sama semua Ibu, dari atur AFFC. nuhun. Sehat selalu Sampai ketemu di Ya, Cirebon Ibu. sehat-sehat Terima kasih, selalu Bu. semuanya. Amin, amin. Ya. Mohon izin live Pak Rozi, Bu Evi, Bu Munawaroh, Bapak Ibu semuanya. Mangga Ibu. Iya, mangga. Mangga, Bu. Atur Mangga. nuhun. Atur Terima nuhun. kasih Bu, Bapak, sehat-sehat. Ibu, mohon izin live juga. Terima kasih semua Ibu, Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum.